Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Rabiul Awal kita. Insya Allah kali ini adalah minggu terakhir dari Rabiul Awal. Ya, kita akan membahas hal yang ketiga yang dapat membangkitkan cinta seseorang, yaitu dalam hal ini cinta seseorang terhadap Rasulullah SAW. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa yang pertama adalah penampilan fisik. Makanya banyak hadis Syama'il Muhammadiyah misalnya dipertahankan atau dilestarikan oleh para ulama supaya kita dapat mendapat gambaran bagaimana penampilan wajah fisik Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, akhlaknya. Juga dalam kitab Syama'il Imam Tirmidzi ataupun kitab Syifa dari Qodiyat, kita juga melihat hadis-hadis mengenai akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah perbuatan baik atau hal yang pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat dengan ajaran yang disampaikannya. Ya. Nah, mengenai topik yang ketiga ini, yang insya Allah akan kita bahas sekarang, kita mesti melihat sebelumnya. Bahwasanya sebelum nubuwah, sebelum menjadi nabi, Rasulullah SAW adalah seorang bangsawan Quraisy. Betul, Rasulullah adalah orang yang miskin. Betul, Rasulullah adalah seorang yatim. Tetapi beliau secara keturunan adalah keturunan bangsawan Quraisy. Ya, kakeknya adalah pemimpin bangsa Quraisy. Pamannya Abu Thalib pemimpin bangsa Quraisy, ya Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib, mereka adalah pemimpin bangsa Quraisy dari generasi menuju ke generasi berikutnya. Kemudian setelah Abu Thalib wafat, salah seorang pamannya juga, ya Abu Jahal, Abu Lahab itu paman Nabi Rasulullah SAW, memimpin bangsa Quraisy. Ya, nah jadi sebelum menjadi nabi beliau sudah bangsawan Quraisy. Dan kalau beliau mau pada saat menerima kenabian, Rasulullah kalau merasa senang dengan kondisi saat itu, Rasulullah tidak akan menjadi atau mengambil tugas menjadi nabi. Karena seperti kita ketahui pada saat beliau menjadi nabi, Rasulullah SAW menjadi nabi, kemudian mengajar ajaran Islam, banyak sekali tantangan dari bangsa Quraisy. Ya, pertama secara argumentasi, ya, kemudian terus bergerak hingga secara fisik. Ya, tapi kita juga melihat bahwasannya Rasulullah SAW menerima ya, ya apa yang diembankan, tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini nubuwah, ya menjadi nabi. Ya, kenabian Rasulullah terima walaupun beliau hilang uh, posisinya, ya posisi yang sangat dihormati bangsa Quraisy pada saat itu, ya pada saat kakeknya masih hidup. Rasulullah SAW walaupun masih kecil, ada tempat di samping, diriwayatkan ada tempat di samping kakeknya, ya ada sedikit bantalan untuk Rasulullah SAW duduk di sekitar Ka'bah padahal masih kecil. Kemudian ada juga rapat penting para pemuka Quraisy, beliau sering duduk dan ikut serta dalam rapat tersebut walaupun masih anak-anak ataupun remaja. Ya, jadi sudah penting. Tapi pada saat menjadi nabi, semua itu hilang. Semua menentang Rasulullah SAW. Ya, jadi kita harus melihat di situ pengorbanan Rasulullah SAW bagi kita. Seseorang yang menjadi nabi, seorang suami dari Khadijah Rasulullah SAW, Afwan, seorang suami dari Khadijah, seorang bisniswoman, maaf, yang berhasil. Ya, mungkin sekarang Khadijah itu seperti seorang billionaire wanita, ya, pengusaha yang berhasil. Ya, dan kita mengetahui 15 Rasulullah SAW 25 tahun, ya menikah dengan Khadijah, 15 tahun Rasulullah SAW sebagai nabi. Ya. Dan dari pada saat menikah di mana Khadijah radhiyallahu anha wa ardoha sangat kaya, bisnismen sukses, sampai 15 tahun kemudian pada saat Siti Khadijah meninggal dunia, hartanya habis, zero. Ya, karena pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada saat akhir dari
masa boykot, ya, di mana bangsa Quraisy memboikot Bani Hashim. Nah, Khadijah radhiyallahu anha bukan Bani Hashim, tapi menikah terhadap Rasulullah SAW dan jadi terkena boikot tersebut. Jadi bayangkan pada saat menikah seorang ini hanya untuk menggambarkan saja ya, seorang bisnismen yang berhasil langsung jadi zero pada saat meninggal. Jadi pengorbanannya tidak hanya fisik, ya, pikiran, harta juga habis. Ya, harta juga habis. Dari mulai kaya raya, dari bisnisnya sampai zero. Diriwayatkan radhiyallahu anha Khadijah sampai tidak punya alas untuk tidur kecuali kulit yang tidak penuh untuk badannya. Ya, jadi tidak. Jadi kalau misalnya kita tempat tidur kan tempat tidurnya lebih luas dibanding kita. Kalau radhiyallahu anha Khadijah, kulit yang dipakai untuk tidur itu tidak seluas badannya. Padahal tadinya sangat kaya raya. Ya, itulah pengorbanannya keluarga Rasulullah. Itu secara hartanya ya. Secara fisiologis awalnya sudah kita dengar di jejak langkah Rasulullah SAW. Ya, sering sekali dibantah oleh kaum Quraisy. Secara fisik Rasulullah SAW mengakui bahwa saat yang paling rendah, titik terendah dari kenabian Rasulullah adalah pada saat beliau dilempari oleh penduduk Taif, ya, Banu Taqif. Ya. Pada saat itu Rasulullah SAW, pamannya, penjaminnya Abu Muthalib meninggal. Pamannya Abu Thalib meninggal. Dengan demikian Rasulullah SAW tidak ada pelindung di Mekah. Rasulullah SAW mencari pelindung keluar kota Mekah menuju Bani Taqif di kota Taif. Tapi bukannya diterima, malah dia ejek, kemudian dilempari anak-anak, melempari beliau dengan salatu wassalam dengan batu sampai kakinya berdarah. Ya. Nah, itu pengorbanan beliau demi menjaga ajaran Islam yang beliau sampaikan agar kita selamat di dunia dengan ajaran Islam tersebut dan juga di akhirat. Pengorbanan Rasulullah SAW. Jadi dari sini kita melihat ya dari sirah atau jejak langkah Rasulullah SAW bagaimana beliau telah berbuat baik dan berkorban untuk kita, untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ini poin terakhir ya, mengenai Rasulullah SAW dan Khadijah. Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah menyatakan bahwa beliau sangat beruntung mendapatkan cinta dari Khadijah. Dan beliau juga sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Dan karena kita topiknya dalam hal ini cinta pada Rasulullah, mari kita lihat bagaimana cinta yang sebenarnya itu, yaitu cinta dari Siti Khadijah terhadap Rasulullah SAW. Nah, Siti Khadijah pada saat menyampaikan ini sudah menikah selama 15 tahun dengan Rasulullah SAW. Karena pada saat Rasulullah menerima nubuwah, itu adalah tahun ke-15 dari pernikahan mereka. Ya, pada saat itu Rasulullah sangat stres ya, stres dan bukan karena takut, tapi karena melihat bahwa ini beban yang sangat berat untuk menjadi nabi. Jadi kita mengetahui ya Rasulullah SAW kembali dari Gua Hira menuju Siti Khadijah, Zamiluni, kemudian Siti Khadijah menenangkan beliau. Dan yang disampaikan oleh orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW ini adalah sebagai berikut ini, hadis dari Bukhari dan Muslim ya, disampaikan bahwa Siti Khadijah menyampaikan, tenang Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan membuatmu terbengkalai. Ya, pasti Allah akan berbuat baik terhadapmu dan akan menolongmu. Demikian Siti Khadijah menenangkan Rasulullah pada saat itu. Mengapa Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah? Apa dasar orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW ini menyampaikan ini? Ya. Siti Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW menyampaikan, pertama, beliau radhiyallahu anha berkata, Allah sesungguhnya tidak akan membuatmu terbengkalai. Karena pertama, kamu sangat, Rasulullah SAW, kamu sangat baik terhadap keluarga. Tidak pernah cut relationship, tidak pernah memotong tali silaturahmi. Itu pertama. Ya. Kedua,
Kamu selalu berbicara jujur. Always be truthful in your words. Ya. Yang ketiga, kamu selalu menolong orang yang membutuhkan. Yang keempat, kamu memberikan uang pada orang yang miskin. Yang kelima, kamu menghormati tamu. Dan yang terakhir, kamu selalu membela orang yang opres, orang yang dizolimi. Dengan demikian, aku yakin di sini radhiyallahu anha ya Siti Khadijah, aku yakin kamu tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan tugasmu. Nah, ini Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa inilah saya sangat beruntung mendapatkan cinta dari Khadijah. Dan kita di sini bisa belajar ya dua hal. Pertama, demikianlah cinta seseorang ya. Pada saat kondisi tersebut, Khadijah tidak bertanya, "Are you sure about this revelation?" Tidak bertanya, "Are you sure?" No. Pada saat itu hanya dua orang Islam ya, hanya Rasulullah dan Khadijah. Tidak, "Are you sure? Kamu yakin ini Nabi? Kamu yakin itu Jibril?" Dan sebagainya. Tidak bertanya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Terhadap Rasulullah SAW. Kamu tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pasti bertolong. Karena apa? Nah, ini yang kedua yang kita bisa pelajari dari Rasulullah. Ya, pertama, Rasulullah tidak pernah memotong tali silaturahmi terhadap keluarganya, terhadap kerabatnya, terhadap teman-temannya. Rasulullah SAW selalu bicara jujur. Rasulullah SAW selalu menolong orang yang membutuhkan. Ya, kalau ada orang yang meminta tolong, kaya atau miskin, selalu ditolong oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu membantu orang yang miskin memberi uang atau memberikan pakaian juga ke orang yang miskin pada saat mereka memerlukan. Ada orang yang datang minta jubahnya Rasulullah diberikan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW selalu menghormati tamu. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW selalu membela orang yang dizalimi. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian mata Allah. Kajian Rabiul Awal kita, semoga dari kajian-kajian ini, insya Allah kita akan meningkat rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan semoga umat Islam di manapun di dunia ini akan bersatu atas kecintaan terhadap Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pengertian dan kurangan Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.